Jokowi juara 1 cetak menteri terbanyak terjerat korupsi, SBY dan Megawati kalah jauh. Menteri sejak reformasi sama Wamenaker itu yang ditangkap 15. Ya, artinya seluruh presiden itu juga bersih-bersih koruptor. Sejak reformasi sampai sekarang 15 menteri? 15. Dan wakil menteri ya? Dan wakil menteri. Enggak, ini menterinya aja 15. Oke. Ya, jadi zaman Joko Widodo 6. SBY pun 6. Ibu Mega 3. Artinya apa? Yang bersih pemerintahannya Bu Mega. Bener nggak? Karena 2 tahun. Nggak kan plus Gus Dur. Bener nggak? Yang paling banyak ditangkap zaman SBY sama zaman Joko Widodo. Artinya apa? Pemerintahannya dua-duanya korup. Menteri Bapak Jokowi ternyata tukang korupsi. Parah nih. Ada 10 menteri era pemerintahan Bapak Jokowi yang terseret kasus korupsi. Yang terbaru, Yakut Khalil sama Nadiem Makarim. Nih, ya kan beritanya kan ya. Siapa menteri itu? Ini dia. Jadi kalau begini yang nggak beres itu siapa? Yang nggak beres itu menterinya, atau presidennya, atau pemimpinnya, atau Pak Jokowi. Tapi banyak yang mengatakan, ya, kalau ikan busuk itu dari kepalanya, bukan dari ekornya. Berarti yang nggak beres adalah Bapak Jokowi. Menurut kalian gimana? Saya takut meneruskan kata-kata ini. Kalian aja yang komen ya. Menurut kalian gimana dengan berita ini? Jadi 10 menteri era Bapak Jokowi itu tersandung kasus korupsi. Banyak tuh. Ini yang nggak beres siapa? Menterinya atau Bapak Jokowi? Coba kalian komen. Menurut kalian siapa yang nggak beres? Takut. Kalau nanti Pak Nadiem itu menjadi tersangka, berarti Pak Jokowi itu kembali memecahkan rekor menterinya paling banyak menjadi tersangka kasus korupsi. Sekarang itu kan sudah ada 8 kalau tidak salah. 8 ya. Ada siapa? Idrus Marham, ada Pak Imam Nahrawi, ada Juliari Batubara, ada Syahrul Yassin Limpo, ada Tom Lembong, John Pelate, kemudian ada Wakil Menteri itu sama Edward Hiraech itu, meskipun kemudian dibatalkan kan sama KPKP dulu di Prabowo. Jadi ada 9 kalau nanti Pak Nadiem itu menjadi tersangka. Itu ramai lagi di media sosial. Sementara waktu Pak SBY itu kalau tidak salah ada 5 menterinya. Bu Mega ada 3, Gus Dur ada 1. Ya, jadi rekor para pembantu presiden itu menjadi kesakitan dalam kasus korupsi. Ya mudah-mudahan penegak hukum itu betul-betul tegak lurus lah. Apa yang mereka lakukan itu betul-betul serius, tidak hanya anget-anget ayam. Karena kan sebelumnya kan begitu kan, kayak kasus yang dulu sudah ditetapkan sebagai disebut-sebut dalam persidangan misalnya, tapi dari termasuk Bobi Nasution kan, Bobi Nasution itu dalam kasus Blok Medan di Maluku itu kan jelas disebut itu sama Kahiyang kan, tetapi waktu itu KPK cuma bilang akan melakukan pendalaman dan sampai sekarang kan tidak jelas sudah sedalam apa yang dilakukan. Ya mudah-mudahan nanti kalau dalam kasus ini, tapi lagi-lagi kalau ada bukti ya, jangan ditutup-tutupin bukti-bukti itu, jangan lagi hanya orang-orang yang tidak punya cantelan kekuasaan yang kena tindakan, sementara yang masih punya cantelan kekuasaan mereka aman-aman saja. Seluruh kejahatan Megawati itu, kalaupun ada itu, dibandingkan dengan kejahatan Jokowi itu 1 juta banding 0. You percaya mana Jokowi secara moral atau Megawati? Tanya aja, reputasi Jokowi berkelahi dengan kekuasaan kapan? Ketika 98 dia lagi mimpin demonstrasi, Jokowi masih amplas-amplas meja. Tanya pada Jokowi apa yang dia tahu tentang sejarah republik. Sebutin Tan Malaka, sebutin Sultan Syarif, sebutin Natsir. Kosong pikirannya, dan berbahaya orang yang tidak tahu sejarah masuk dalam kekuasaan hanya untuk membuat sejarah sendiri. Megawati bertahun-tahun hidup di dalam kekerasan politik, moralnya diuji itu. Mantan Presiden RI ke-7,
Joko Widodo alias Jokowi meraih juara 1 mencetak menteri paling banyak daripada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Sementara di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto baru satu pembantunya yang terjerat dugaan korupsi yakni mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel. Adapun mantan pembantu Jokowi yang terjerat korupsi adalah 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim. 6. Nadiem telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Penetapan tersebut dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung pada Kamis, tanggal 4 September tahun 2025. Kasus Nadiem Makarim menambah panjang daftar menteri era Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang tersandung kasus korupsi. Kasus dugaan rasuah yang menyeret nama Nadiem Makarim sendiri ditaksir menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Penetapan ex-Mendikbudristek tersebut dilakukan setelah Kejagung memeriksa 120 saksi dan 4 ahli dalam perkara itu. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi, dan juga alat bukti yang ada, pada sore dan hasil dari ekspose telah menetapkan tersangka baru dengan inisial 6. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna, Kamis, tanggal 4 September tahun 2025. Nadiem disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. 2. Menteri Perdagangan, Mendaktri Thomas Lembong alias Tom Lembong, TTL. Tom Lembong merupakan tersangka kasus korupsi impor gula tahun-tahun 2015 sampai tahun 2016. Ditahan di Rutan Salemba, kemudian mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. 3. Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL. Syahrul Yassin Limpo telah divonis 10 tahun penjara dalam kasus pemerasan di Kementan. Dikenai pidana tambahan 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Kini KPK masih mengembangkan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret SYL itu. 4. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate. Johnny G. Plate terjerat kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station, BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 bakti Kominfo tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Johnny G. Plate dinyatakan sebagai tersangka terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Johnny G. Plate dijerat Pasal 2 Ayat 1, dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. 5. Menteri Sosial, Mensos Idrus Marham. Idrus Marham terjerat kasus suap sebesar 500 juta rupiah yang merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I. Fee tersebut diberikan oleh Yohanes Budi Sutrisno Koco, pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau I berjalan mulus. Awalnya, Idrus sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I di Provinsi Riau. Dalam kasus ini, KPK juga menjerat Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Eni Maulani Saragih. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham. Idrus Marham pun mengakui dirinya menjadi tersangka dan langsung menghadap Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri. Idrus Marham bebas dari penjara pada Jumat, tanggal 11 September tahun 2020. Dia telah menjalani hukuman 2 tahun penjara dalam kasus suap proyek pembangkit listrik PLTU Riau itu. 6. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Imam Nahrawi, terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kasusnya adalah penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora tahun anggaran 2018. Saat itu Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam dan Miftahul diduga melanggar Pasal 12 huruf A atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 pertama Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
Imam diduga telah menerima suap sebanyak 14 miliar 700 juta rupiah melalui Miftahul selama rentang waktu tahun 2014 sampai tahun 2018. Selain itu, dalam rentang waktu tahun 2016 sampai tahun 2018, Imam juga diduga meminta uang senilai 11 miliar 800 juta rupiah. Sehingga total dugaan penerimaan 26 miliar 500 juta rupiah tersebut diduga merupakan komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. 7. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo terjerat kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada konstruksi perkara memberikan dugaan kepada Mensos Juliari P. Batubara telah menerima uang suap sekitar 8,2 miliar rupiah. Dana tersebut diduga dari pelaksanaan paket bansos sembako penanganan COVID-19 di Kemensos pada periode pertama. Juliari diduga meminta jatah Rp10.000 per paket sembako. Atas dasar hal tersebut, Mensos pun akhirnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya pemberian uang tersebut dikelola oleh Ek dan SN yang merupakan orang kepercayaan JPB. Diduga uang tersebut digunakan untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB. Diduga diterima fee 12 miliar rupiah yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AU dengan nilai sekitar 8,2 miliar rupiah. 8. Menteri Sosial, Mensos Juliari Batubara diduga terkait korupsi bansos di Kementerian Sosial RI dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos COVID-19 sekitar 32,482 miliar rupiah. Juliari telah dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pidana penjara 12 tahun plus denda 500 juta rupiah pada tanggal 23 Agustus tahun 2021. Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah 14,5 miliar rupiah. Selain itu, Hakim mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Menteri era SBY. Di era SBY, ada 5 menteri yang tersangkut kasus dugaan korupsi yakni 1. Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan, diterjerat kasus suap pada 2014. Ia diduga menerima suap terkait pengadaan alat kesehatan. Hal itu terungkap 10 tahun usai ia melakukan perbuatan tersebut yakni pada 2004 lalu. Siti terbukti bersalah lantaran melakukan penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengantisipasi kejadian luar biasa pada 2005 di Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK), Departemen Kesehatan Kementerian Kesehatan. Hakim menilai Siti terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar 1,85 miliar rupiah dari PT Graha Ismaya. Uang ini diberikan agar Siti menyetujui revisi anggaran pengadaan Alkes-I dan supplier Alkes-I. Ia kemudian divonis bui 4 tahun dan denda senilai 200 juta rupiah. 2. Andi Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. Ia dijerat KPK pada tahun 2012 lalu. Hakim menyatakan Andi bersalah telah memperkaya diri sendiri senilai 2 miliar rupiah dan 550.000 dolar Amerika Serikat. Selain itu, ia juga dituduh telah memperkaya korporasi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat lantas menjatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Andi telah bebas pada 2017 lalu dan kini kembali aktif di Partai Demokrat. 3. Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama, ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama pada tahun anggaran tahun 2012 sampai tahun 2013. Di dalam sidang, terungkap Surya Dharma menyalahgunakan wewenangnya sebagai menak dan merugikan keuangan negara senilai 27,2 miliar rupiah dan 17.967.405 rial Saudi. Mantan Ketum PPP itu juga dinyatakan bersalah karena telah menggunakan dana operasional menteri untuk biaya pengobatan anak dan membayar ongkos liburan keluarga ke Singapura dan Australia. Hakim kemudian menjatuhkan vonis 10 tahun bui dan denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan pada tingkat banding. Ia kemudian diwajibkan membayar uang pengganti 1.821.698.840 rupiah subsidiar 2 tahun penjara. 4. Jero Wacik, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Februari tahun 2015.
KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Menbudpar periode tahun 2008 sampai tahun 2011. Hakim kemudian menjatuhkan vonis pada 2016 lalu bagi Jero selama 4 tahun bui dan denda 150 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Selain itu, Jero juga harus membayar uang pengganti sebesar 5,073 miliar rupiah. 5. Bahtiar Hamsyah, mantan Menteri Sosial. Bahtiar Hamsyah adalah Menteri Sosial pada Kabinet Gotong Royong periode tahun 2001 sampai tahun 2004 dan Kabinet Indonesia Bersatu periode tahun 2004 sampai tahun 2009. Bahtiar baru ditetapkan sebagai tersangka pada 2010 saat ia sudah tidak lagi menduduki kursi menteri. Bahtiar saat itu ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. Bahtiar dijatuhi hukuman 1 tahun dan 8 bulan penjara serta denda 50 juta rupiah pada 2011. Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyetujui penunjukan langsung pengadaan mesin jahit, sapi impor, dan kain sarung yang merugikan negara hingga 33 Menteri era Megawati. Ada 4 menteri kabinet gotong royong era Presiden Megawati Soekarno Putri yang terjerat korupsi. 1. Rohmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia sebagai mantan menteri pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Selama menjabat dari tahun-tahun 2001 sampai tahun 2024, Rohmin melakukan korupsi dana non-budgeter di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Negara rugi 15 miliar rupiah akibat ulah Rohmin. Dia pun divonis penjara 7 tahun dan denda 200 juta rupiah. Namun, dia melakukan sejumlah upaya hukum hingga akhirnya mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung, Ma mengabulkan PK tersebut. Ma mengurangi masa hukuman Rohmin menjadi 4 tahun 6 bulan dan denda 200 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Setelah menjalani masa hukumannya, Rohmin bebas bersyarat pada tanggal 25 November tahun 2009. 2. Said Agil Husin Al-Munawar, mantan Menteri Agama, Menak periode tahun 2001 sampai tahun 2004 terjerat kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji. Ia terbukti bersalah. Ia menerima uang sebesar 4,5 miliar rupiah. 3. Haris Sabarno, mantan Menteri Dalam Negeri terseret kasus korupsi pengadaan mobil damkar. Pada tahun-tahun 2004 sampai tahun 2005, dia terbukti terlibat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 22 wilayah di Indonesia yang didalangi Hengki Samuel Daud dan mengakibatkan negara rugi miliaran rupiah saat menjadi Mendagri. 4. Ahmad Sujudi, mantan Menteri Kesehatan di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan juga di era kepemimpinan Presiden Megawati, periode tahun 1999 sampai tahun 2004 terjerat kasus korupsi berkaitan dengan pengadaan alat kesehatan. Semua cerita pengadilan korupsi akan berubah. Korupsi di Indonesia hanya bisa diatasi munculnya presiden benar negarawan, jujur dan